kemudian kalau di UMM menjadi Dekan Fakultas Psikologi UMM, sekaligus kalau di Malang menjadi Ketua Himpunan Psikologi Malang Raya. Dan secara kekhususan peminatan saya ada di psikologi klinis. Kesehatan mental itu suatu term untuk menjelaskan tentang bagaimana seseorang itu ya pada dasarnya dikatakan memiliki suatu kesehatan mental. Yang perlu saya jelaskan, banyak yang salah paham bahwa yang namanya sehat itu berarti tidak ada penyakit. Sama juga sehat mental itu berarti tidak punya gangguan mental. Padahal tidak demikian. Jika kita merujuk kepada pengertian dari WHO, maka yang dikatakan sebagai kesehatan mental itu adalah suatu kondisi di mana seseorang itu mampu yang pertama memiliki pengetahuan tentang dirinya. Artinya dia memiliki pengetahuan yang baik mengenai kelebihan kekurangan dirinya, potensi-potensinya, sekaligus goal besar atau harapan besar atau cita-cita yang ingin dia capai dalam kehidupannya. Dan yang kedua, seseorang dikatakan punya kesehatan mental apabila memiliki kemampuan coping terhadap persoalan-persoalan yang sifatnya rutinitas atau harian ya. Karena kalau persoalan yang besar, misalnya bencana alam dan sebagainya, wajar orang butuh waktu untuk coping ya. Tapi paling tidak dalam kesehariannya dia mampu beradaptasi dengan masalah-masalah itu dan tidak mengalami stres, maka dia dikatakan sehat mental. Kemudian yang ketiga, orang itu dikatakan sehat mental bukan hanya kalau kenal dan kemudian tidak stres, tapi dia juga harus mampu produktif ya. Maksudnya produktif itu adalah mampu memanfaatkan waktu yang dia miliki untuk kemudian menghasilkan sesuatu. Ini tidak selalu terkait dengan uang. Sekali lagi saya katakan tidak terkait dengan uang. Bagi seorang remaja ataupun mahasiswa misalnya, ketika dia bisa memanfaatkan waktunya untuk mengembangkan dirinya, menambah pengetahuan, itu juga produktif ya. Dan yang terakhir, ini definisi yang luar biasa sekali menurut saya. Seseorang itu dikatakan sehat mental kalau bisa memberi manfaat untuk orang sekitarnya. Artinya kalau dia hanya bisa kenal dirinya, dia mampu coping stres dan produktif tapi tidak bisa bermanfaat, ya berarti itu belum sehat mental. Jadi mungkin banyak orang mengira bahwa hal yang berbau fisik itu jadi lebih penting. Artinya lebih penting itu punya kesehatan fisik. Padahal dalam literatur ternyata kos atau kerugian ketika seseorang ini tidak punya kesehatan mental itu jauh lebih besar daripada ketika dia mengalami sakit fisik ya. Kenapa? Karena ketika orang itu tidak sehat secara mental, akhirnya dia tidak mampu mengoptimalkan fungsi-fungsi dirinya. Ambil contoh, akhirnya dia dalam kehidupannya sampai ke depan nanti nggak punya arah. Pekerjaan tidak bisa, fungsi pekerjaan terganggu, fungsi sosial terganggu dan sebagainya. Jadi sangat penting sekali dan harus diperhatikan, karena kalau tidak bisa dikatakan dampak kerusakannya atau detrimental efeknya bagi individu itu jauh lebih besar dibanding sakit fisik. Kalau saya cenderung mengatakan bahwa semua generasi mengalami problem dengan kesehatan mental. Saya tidak sepakat kalau hanya generasi yang sekarang mengalami sementara generasi yang dulu tidak. Bedanya adalah pada setiap generasi dia memiliki tantangan tersendiri ya, terkait dengan kesehatan mental itu. Misalnya pada generasi yang sekarang, salah satu persoalan yang besar adalah kehidupan yang semakin tergantung kepada teknologi ya. Dan itu mungkin saja menimbulkan hal-hal yang negatif. Kenapa? Karena ambil contoh satu saja,
di dalam teknologi itu, misalnya interaksi sosial lewat dunia maya, itu kan tidak ada emosi yang cukup, istilahnya yang emosi yang ada kan artifisial, ya, tidak sesungguhnya, ya. Dan itu akhirnya generasi sekarang itu mungkin akan memiliki persoalan terkait kemampuan interaksi sosial dan bagaimana kemudian dia memiliki kematangan emosi saat berhadapan dengan konflik-konflik sosial. Itu contohnya. Kenapa? Karena dia sudah terlanjur terbiasa segala sesuatu lewat sosial media. Kalau ada konflik tinggal live saja. Kalau ada konflik tinggal nggak respon aja, selesai. Kalaupun dia marah, dia bisa menyelesaikan dengan anonim, kirim anonim, selesai sudah. Ya, tapi tidak terselesaikan secara yang sebenarnya. Itu contohnya. Yang harus kita lakukan agar kita bisa sehat mental, ya tentu pertama tadi menyadari bahwa kita tidak hanya butuh yang namanya sehat fisik, olahraga penting, makan bergizi penting, tapi bagaimana kita memelihara pikiran kita tetap positif itu juga penting, ya. Karena tidak mungkin kita bisa berfungsi optimal dan kerja belajar meskipun badan kita sehat kalau pikiran kita mengalami gangguan. Jadi satu, kalau saya yang paling penting bagaimana kita mengatur agar pikiran kita selalu optimis, selalu positif dalam melihat segala sesuatu. Kemudian yang kedua adalah kita harus selalu memiliki self awareness, kesadaran pada diri kita. Kapan waktunya kita burnout, kecapean secara psikologis dan butuh istirahat, dan kapan kita yang namanya perlu memberi motivasi pada diri contohnya. Jadi kehidupan itu kan harus seimbang, ya. Disitulah kita perlu yang namanya terus aware pada kesehatan mental kita. Mungkin demikian kalau menurut saya. Saya rasa sangat berpengaruh, ya. Bukan hanya soal work from home-nya, tapi pandeminya sendiri itu menimbulkan kekhawatiran. Sehingga kalau saya mengatakan kita itu sekarang tidak lagi physical distancing ataupun social distancing. Kita itu sekarang itu mengalami psychological distancing. Ketemu dengan mbak-mbak ini saya juga paranoid. Saya orangnya kan nggak berani berdekatan, ya kan? Meskipun kenal, ya, tahu mas. Tapi kan sekarang kita ketemu orang itu juga khawatir. Selain juga kita khawatir akan ketularan itu, dan itu terus menghantui kita. Mau keluar, terutama kalau punya orang-orang yang beresiko, punya anak kecil atau apa, kan kita serba takut sekarang. Jadi serba cemas. Ini satu, terkait dengan pandeminya sendiri. Belum lagi situasi pandemi ini juga mengakibatkan ekonomi juga menurun. Semuanya kan mengalami penurunan. Ini ketidakpastian. Dan terkait dengan work from home sendiri, yang pasti kita sekarang lama-lama juga jenuh, bosan, apalagi anak-anak yang di situ dia masih regulasi emosinya belum sematang kita orang dewasa, ataupun dia belum cukup bisa memahami tentang apa yang sebenarnya terjadi, ya. Yang dia tahu pokoknya ini sudah hampir 6 bulan nggak pernah piknik, dan itu bosan. Jangan bukan piknik, jalan-jalan ke mall sudah nggak pernah. Nah, itu menimbulkan kejenuhan sendiri, dan ya boleh dibilang kalau kita orang tua tidak bisa istilahnya memanage dengan baik anak-anak kita, ya, membantu anak-anak kita, mensupport anak-anak kita, bisa jadi anak-anak ya depresi. Meskipun kelihatannya diam di kamar tapi depresi karena jenuh. Belum lagi pembelajaran online itu kan juga tidak mudah, ya, tidak semuanya juga memahami, tidak semuanya punya akses, tidak semua anak itu juga ada usianya paham. Misalnya untuk anak SMA kuliah oke lah, tapi untuk anak SD SMP kan stres sendiri berhadapan dengan internet berjam-jam itu.
kalau berdasarkan yang ini ya, konseling dan sebagainya ya, yang satu jelas gangguan kecemasan ya. Gangguan kecemasan itu meningkat saya rasa ya. Dan ini terutama dirasakan pada misalnya kayak nakes ya, tenaga kesehatan ya, ataupun dari penderita COVID dan keluarganya ya, penderita COVID dan keluarganya, karena ternyata COVID ini bukan hanya berbicara tentang sakit fisik ya, tapi adanya stigma itu menjadi sakit fisik itu menjadi lebih berat daripada sakit yang sebenarnya ya. Karena dia misalnya sudah sembuh pun juga ditakuti orang tanda petik ya kan? Kemudian bagi keluarga sendiri ketika ada anggota keluarganya yang COVID ternyata juga tidak mudah, karena dia akhirnya juga dikucilkan oleh masyarakat misalnya. Jadi ada stres, ada depresi, dua itu menurut saya yang bisa istilahnya ke depan jumlahnya akan meningkat ya. Depresi karena kehilangan pekerjaan, stres dan akhirnya depresi karena bosan di rumah karena ada aktivitas keluar. Dua itu sih. Kita kan sekarang itu dalam ketidakpastian sesuatu yang konstan ya. Ketidakpastian itu ada yang sifatnya tidak pasti karena semuanya serba berubah secara cepat. Nah sekarang kita itu enggak, kita itu dalam ketidakpastian dalam sesuatu yang membosankan dan kita tidak tahu kapan ini akan berakhir ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah lakukan variasi, karena kalau enggak kita akan cepat bosan. Cuma harus tetap protokol kesehatan. Misalnya apa? Di rumah ya anak-anak itu ya diajak camping, ya kan? Jangan terus rutin pagi suruh menyalakan laptop, belajar sampai sore. Ya kita harus sekali-kali harus ada kegiatan variasi di rumah. Barbecue, apa istilahnya apa? Ya bakar sate bareng, bakar jagung. Kalau untuk wisata saya masih, nah itu urusannya kesehatan biasa, tapi belum melanjutkan. Yang penting buat variasi. Kalau kita orang kerja ya, nah, kalau belum bisa ke bioskop ya sekali-kali kita nyalakan YouTube, dipasang ke TV atau bagaimana, lampu dimatikan, makan sama keluarga, buat pisang goreng. Ya. Sesuatu yang mungkin dulu nggak kita lakukan, kenapa harus kita lakukan? Toh kita bisa pergi ke bioskop. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya kita harus selalu menjaga pikiran dan emosi kita positif. Salah satu yang juga jadi sumber mungkin kecemasan itu kan sosial media ataupun internet. Kadang kita nggak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dan terlalu banyak informasi yang masuk ke otak kita itu juga bisa menimbulkan tekanan tersendiri, karena beban otak kita nggak sanggup menampung kebanyakan informasi. Jadi menurut saya kurangi sosial media itu penting dalam situasi seperti ini. Terlalu menghabiskan waktu dengan melihat sosial media, nanti nggak sadar kehilangan waktu sehingga tidak produktif akhirnya tidak lagi sehat mental ya kan. Belum lagi di sosial media akhirnya mengalir yang muncul berita-berita yang negatif. Bukannya malah senang terhibur, malah cemas ya. Ngikuti berita berapa jumlah korban ya penting, tapi sebenarnya nggak harus tiap hari. Yang penting kita tahu bahwa harus hati-hati. Kalau ngikuti terus, ada yang meninggal di sini, meninggal, lama-lama kita ya manusiawi siapapun pasti tahu. Jadi itu dua itu, satu usahakan melakukan kegiatan yang biasanya tidak kita lakukan, tapi tetap dengan protokol kesehatan. Yang kedua, selalu jaga emosi dan pikiran dengan berpikir positif, lakukan hal yang produktif, kurangi sosmed. Dua itu. Ya, bagaimana tadi saya sampaikan waktu ditanya pentingnya kesehatan mental,
Jadi kesehatan mental ini tidak bisa dipandang remeh dan dianggap kurang penting dibandingkan kesehatan fisik. Karena memiliki kesehatan mental itu sangat penting sekali bagi kehidupan kita dan juga masa depan kita. Kalau kita tidak tahu tentang kelebihan dan kekurangan kita, tentu kita nggak tahu ke depan jadi apa. Misalnya contohnya, nah kalau kita nggak jadi apa-apa ke depan, ya itu malah lebih merusak daripada sakit fisik. Benar kan ya? Sehat tapi nggak jadi apapun ya tidak sama. Dua-duanya sama penting. Sehingga yang pertama, mari kita pahami pentingnya kesehatan mental itu. Yang kedua, kita harus selalu aware terhadap kesehatan mental itu. Yang ketiga, kesehatan mental itu tidak hanya berbicara tentang diri kita, tapi juga orang-orang sekitar kita. Kalau misalnya kita seorang orang tua, ya berarti kita harus tahu bahwa mendidik anak dengan baik, memenuhi segala kebutuhannya, memberi dia kasih sayang, itu bagian juga dari kesehatan mental. Karena kalau kita sehat mental tapi tidak bisa mendidik anak kita, sehingga anak kita tertekan misalnya, atau dalam situasi pandemi ini dia akhirnya mengalami depresi akibat harus selalu mengurung diri di rumah, ya berarti kita juga belum bermanfaat untuk orang sekitar kita. Kenapa? Karena orang sekitar kita yang terdekat itu ya adalah keluarga kita. Semoga bermanfaat.